Saya diberi seorang anak, istri saya mengandung, sekarang masuk 7 bulan. Apa amalan afdal untuk saya sebagai suami untuk kebaikan kandungan? Perempuan yang sedang hamil itu hatinya risau, takut nanti melahirkan susah, takut nanti sesar, takut diganggu jin. Maka hatinya tenang dengan zikir, banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya Pak Kiai selalu nyuruh, gimana nih Pak Kiai, istri saya hamil, baca surat Yusuf supaya hatinya tenang. Padahal tujuan Pak Kiai baca surat Yusuf supaya hatinya tenang dan anaknya soleh, tidak mau berzina seperti Nabi Yusuf. Cuman kadang ibu hamil ini salah sangka, disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir hitam komplain. Pak Kiai iki anaknya ireng piye iki? Pak Kiai orangnya sabar, nggak marah. Bojone ndi? Pas dia bojo iki podo. Nah, setelah itu kita jangan salah paham dulu. Jadi kalau ada ustadz nyuruh baca sholawat, baca ayat kursi, sesungguhnya itu supaya emosional si ibu tenang. Kalau ibunya tenang, anaknya juga ikut tenang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibunya tenang, anaknya tenang, suaminya tenang, maka mudah melahirkan. Kalau otot-ototnya kaku, dia stres, dia takut, itu susah melahirkan. Tenang, mudah, asyik lahir. Mudah-mudahan ibu diberikan kemudahan, amin. Sekaligus Ustadz beri usulan nama. Anaknya laki-laki, anaknya laki-laki, kasih namanya Hawari. Hawari artinya penolongku. Mudah-mudahan anak ini menjadi penolongmu nanti di akhirat, mendapat syafaat karena anak ini menjadi penghafal Quran. Hawari. Boleh ditambah belakangnya, depannya, terserahlah. Namanya saya kasih Septi Hawari Pak Ustadz. Kenapa Septi? Lahir September. Aduh, yang pakai bulan-bulan itu tak usah lah lagi. Nanti minta sama Habib, sama Ustadz lain supaya tambah namanya. 3 nama untuk paspor bisa umroh. Ustadz, bagaimana sebaiknya melaksanakan ibadah di masjid? Apakah kita ikut salah satu tata cara ibadah, misalnya NU atau Muhammadiyah atau gimana Pak Ustadz? Saya ketua masjid. Saya gini-gini ketua masjid nih. Jadi saya ketua masjid. Masjid itu memang dari dulu pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa qori? Biasa aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lalu kemudian kalau subuh pakai kunut, pakai mazhab Syafi'i. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Tapi masjidnya enggak terlalu besar, masjid komplek perumahan kecil. Artinya mayoritas masyarakat di situ memang mazhab Syafi'i. Tapi kalau masyarakat di situ multi, ada bisa dipakai satu contoh masjid di daerah saya juga. Saya ceramah di situ. Lalu saya dengar, saya kasih tahu sama makmum, Ustadz, itu imam sir, itu imam jahar.
Maksudnya kalau dia imam itu bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau itu yang imam sir, Bismillah. Nah, jadi semua terayomi selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi saya tak paham komunitas masyarakat di Darussalam, tapi kalau masjid saya pakai mazhab Syafi'i. Terus kalau selesai sholat zikir jahar sama sir, ya mazhab yang jahar itu mazhab Hambali. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau dalam mazhab Syafi'i selama makmumnya belum tahu dikasih tahu. Cara ngasih tahu makmum gimana? Dijaharkan. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah la syarikalah. Makanya kalau kita sholat di masjid, imamnya misalnya kuat, berarti dia ngasih tahu makmum. Kalau imamnya enggak kuat, berarti makmumnya udah tahu. Gak usah dipermasalahkan. Dia menjadi masalah karena dipermasalahkan. Disitulah letak masalahnya. Jangan masalahkan yang tak perlu dipermasalahkan. Yang penting masih sholat. Nah, itu. Jadi kalau menganggap musyawarah lah bersama masyarakat, bersama jamaah. Saya punya orang tua, tapi sering bertengkar dengan menantu. Setiap saya nasihatin, keduanya tak ada yang mengalah. Kasih sarung tinju. Bagaimana caranya supaya orang tua saya dan menantunya itu bisa akur kembali tanpa menyakiti keduanya, Pak Ustadz? Arisan keluarga, undang Ustadz. Ustadz yang lembut. Jangan Ustadz yang keras kasar macam saya yang lembut. Ibu, bapak, lembut, baik. Nah, kasih tahu dia tentang bahayanya ini segala macam. Nanti dia yang ceramah. Bahannya dari bapak, tapi lidahnya yang dipakai lidah Ustadz, gitu. Kalau saya nggak bisa, karena saya pernah dipakai gitu sama ketua masjid. Bahannya dari ketua masjid, pakai lidah saya. Siapa yang meminta sedekahnya kembali, maka dia seperti anjing yang menjilat muntahnya. Karena masukan dari ketua masjid, ini ada sedekah yang diminta kembali. Jadi saya sampaikan gitu. Setelah selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang gitu. Jadi sejak itu saya nggak mau nyindir itu, nggak mau. Kalau ada to the point, mana orangnya gitu. Ya, tapi kalau untuk ini nggak bisa. Jadi adik-adikku sekalian walaupun udah ngaji nggak bisa menceramahi dia, karena orang tua itu tidak pernah melihat kita ini besar. Ibu melihat anak ibu walaupun udah kuliah, dia tetaplah anak kecil yang umur 2 tahun belajar berjalan. Gak pernah kita melihat anak-anak itu dewasa. Makanya kalau ada anak yang ngomong, saya ini udah dewasa mama. Enggak, kamu anakku. Gak pernah dewasa dia. Maka pakai lidah Ustadz tadi, masalah warisan. Jadi jangan lagi acara arisan keluarga itu cekakak cekiki, foto nggak tentu arah. Kita udah selesai dengan itu, tapi fotonya tetap, silaturahimnya tetap, tapi diisi dengan apa target yang mau dicapai dari silaturahim itu. Sehingga bergizilah ceramah-ceramah arisan-arisan keluarga, pertemuan bulanan, anak-anak menantu, pertemuan bulanan bulan September tentang harta warisan. Ramai yang datang. Pertemuan arisan bulan Oktober tentang ini. Nah, masukkan pesan ini. Nah, insya Allah. Setelah itu jangan lupa doa. Nanti Pak Ustadz, Pak Kiai Habib mendoakan. Habib tolong bacakan air ini. Dibacakannya air, masuklah doa itu ke dalam air, berubah molekul-molekul air itu menjadi cahaya, lalu diminum oleh mereka, masuk ke dalam darahnya, masuk ke dalam jantungnya. Jantungnya yang tadi terbakar dingin, sejuk. Dari jantung naik ke otak, otaknya yang dari tadi tegang tenang.
Berapa banyak orang yang nggak mati-mati sakaratul maut, pas dikasih air mati langsung. Ketenangan. Nah, jadi yang meneliti itu malah orang Jepang, bukan orang Arab, bukan orang Islam. Diteliti mereka air yang dibacakan doa, dipanggil tokoh-tokoh agama, air yang paling bening, paling bercahaya, yang dibacakan oleh ulama dari kalangan umat Islam. Allahu Akbar. Mulukul cahaya. Oleh sebab itu doa. Ada nggak ini Pak Ustadz dalilnya zaman Nabi dibacakan air? Ada. Sahabat Nabi datang lapor, ya Rasulullah, ya aku dapat kambing 30 ekor, halal apa enggak ini kambingnya? Kok bisa dapat kambing dari mana? Di kampung itu ada orang gila, minta doa. Lalu ku baca Al-Fatihah, menahan air liur banyak-banyak. Setelah itu ku ludah gitu dia, sehat. Dikasih kambing, kambingnya halal apa enggak? Itulah dalil ruqyah. Ruqyah membacakan ayat-ayat ke air atau langsung ke telinga, mana tahu dia dirasuki jin dan setan. Itu ada darah di jantung itu, di dalam jantung itu. Ibu bapak nanti kalau motong ayam, coba belah jantung ayam itu ada darah menggumpal di dalam. Darah yang menggumpal di dalam itulah yang dinaikkan oleh setan. Dinaikkan oleh setan. Kalau dia mendidih ke atas, namanya marah. Kalau dia tidak meledak ke atas, tertahan ke dalam, namanya sedih. Misalnya kita lagi berdiri, tiba-tiba kaki kita diinjak sama orang, kita marah, mendidih darah itu, marah. Tapi pas mau membalas, rupanya dia tentara. Kita kan nggak berani kan? Dia turun menjadi sedih, tertahan ke dalam. Marah dan sedih akan hilang kalau berubah menjadi maaf. Islam tidak mengajarkan kita larut dalam kemarahan, tidak pula larut dalam kesedihan, tapi dia hilang dengan maaf. Nah itu, dengan doa-doa itulah orang menjadi maaf.